Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai parasetamol, sebuah senyawa yang terkenal karena digunakan sebagai obat anti nyeri dan anti demam. Perlu diperhatikan bahwa video ini hanya bersifat informatif saja. Untuk penerapannya atau penggunaan obat-obatan apapun, tetap harus berkonsultasi dengan ahli di bidangnya. Jadi yang akan kita bahas adalah sejarah parasetamol, kemudian kegunaannya, sifat fisik dan kimianya, lalu yang terakhir kita akan membahas dosisnya. Oke, sejarah. Parasetamol pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama William Henry Perkin. Ini orangnya. Di tahun 1856. Will Perkin saat itu mencoba mencari cara untuk bisa mensintesis quinin, yang sekarang kita kenal sebagai obat malaria. Nah, tetapi dalam penelitiannya dia gagal membuat quinin. Yang dia hasilkan justru sebuah cairan kental mirip dengan lumpur. Ketika ia sedang membersihkan tabung reaksinya dengan menggunakan alkohol, dia mengamati bahwa lumpur di dalam tabungnya berubah warna menjadi warna ungu. Penemuan yang terjadi secara tidak sengaja ini menghasilkan penemuan senyawa pewarna organik sintetis pertama yang dikenal dengan morfin atau MOF. Morfin ini sendiri adalah salah satu pigmen yang menjadi bahan utama pembuatan parasetamol yang berasal dari tumbuhan Reseda luteola ini. Nah, setelah Perkin menemukan senyawa ini, ia melihat bahwa ini memiliki potensi komersial, bisa dijual. Maka dia mempatenkan senyawa tersebut pada tahun 1857. Maka morfin pun jadi terkenal di industri tekstil, digunakan untuk mewarnai kain, terutama kain-kain yang terbuat dari sutra. Nah, pada masa ini, senyawa ini belum digunakan untuk kepentingan pengobatan. Baru kemudian pada akhir abad 19, tahun 1889, von Mering bekerjasama dengan perusahaan Bayer melakukan uji klinis pertama terhadap parasetamol. Meskipun dihentikan, dari uji klinis inilah pertama kali sifat analgesik atau anti nyeri dan antipiretik atau anti demam dari parasetamol ini mulai diakui. Parasetamol sendiri tidak digunakan secara komersial sampai tahun 1950-an di Amerika Serikat dan di Australia tahun 1956. Hingga akhirnya senyawa ini diizinkan untuk digunakan tanpa resep atau over the counter pada tahun 1959. Kemudian kita membahas kegunaan. Parasetamol banyak digunakan sebagai penurun demam dan pereda nyeri yang bisa dibeli secara umum. Tapi meskipun banyak digunakan, sebenarnya cara kerja parasetamol ini sendiri bagaimana masih belum bisa dipahami secara sempurna. Nah, yang kita ketahui adalah bahwa senyawa ini menghambat sintesis prostaglandin, di mana prostaglandin sendiri ini adalah senyawa yang banyak terlibat di dalam nyeri dan peradangan. Seperti ini, gambar prostaglandin. Kemudian cara kerja lain yang diyakini oleh banyak ilmuwan adalah parasetamol ini berefek pada sistem endokannabinoid di otak. Jadi dia berperan dalam proses persepsi nyeri. Jadi mengurangi yang seharusnya nyeri jadi tidak nyeri. Tidak terasa nyeri, seperti itu. Lalu kita membahas sifat fisik dan kimianya. Parasetamol berwarna putih, bentuknya kristalin padat seperti ini. Titik leburnya 169 sampai 170
derajat Celcius. Jadi dia membutuhkan pelarut kalau mau dilarutkan di dalam air ya, di dalam suhu ruang. Dia sedikit larut di air dingin dan lebih mudah larut di air panas. Sifatnya yang lain adalah dia agak sensitif terhadap degradasi dengan adanya paparan sinar. Jadi menyimpan paracetamol itu sebaiknya di tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari, sinar banyak, terutama sinar matahari langsung. Apalagi kalau dalam kondisi tidak netral, yang terlalu asam atau terlalu basah. Sifatnya dia stabil, bertahan dalam bentuk paracetamol hingga 45 derajat Celcius. Jadi ketika sudah di atas 45 derajat Celcius, dia sudah mulai terdegradasi atau tidak efektif sebagai paracetamol. Kemudian dia akan terdegradasi juga, berkurang manfaatnya kalau terkontaminasi dengan para aminofenol, yang merupakan salah satu jenis bahan pelarut atau bahan perantara dalam proses pembuatan obat biasanya. Kemudian tentunya hindari kondisi lembab, karena kondisi lembab juga akan memicu berkurangnya kualitas paracetamol. Kita lanjut ke dosis. Umumnya dosis dewasa paracetamol ini dikenal juga dengan nama acetaminophen ya, adalah 500 sampai 1000 mg. Karena itu bentuk sediaannya di toko-toko biasanya antara ini 500 sampai 1000 mg. Kalau yang paracetamol generik biasanya 500, tapi ada yang paracetamol yang satu tabletnya lebih tinggi dari itu, biasanya 650 yang forte. Kemudian dia biasanya diberikan 3 kali sehari, atau misalnya belum mereda, bisa diberikan tiap 4 jam. Dengan catatan maksimal pemberian per hari adalah 3-4 gram. Beberapa referensi menyebutkan 3 gram per hari maksimal, beberapa menyebutkan 4 gram. Tapi ini adalah batas maksimal yang harus dijauhi kalau bisa. Kemudian untuk anak-anak usia 1 bulan sampai 12 tahun, dosisnya antara 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan, tiap 4 atau 6 jam. Tapi berat badannya maksimal 50 kg ya. 10 sampai 15 ini kalau pengalaman saya sendiri, saya biasa menggunakan ke 15, karena sebenarnya ada beberapa referensi menyebutkan 10 sampai 20, tapi yang kalau di pengalaman saya yang paling pas itu adalah 15 mg per kilogram berat badan. Tapi ini bisa berbeda-beda di setiap orang. Sedangkan untuk penggunaan infus perlu memperhitungkan usia, berat badan, dan fungsi ginjal. Baik, demikian informasi mengenai paracetamol ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.